Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi nurus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah zuhur yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, insyaallah sebagai pengantar kajian kita di siang hari ini, saya bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hampir semua ulama hadis. Paling tidak hadis ini terdapat di dalam 7 hadis, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abi Dawud, dan juga di Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dan hadis ini populer dengan istilah hadis anil musi fi shalihi. Hadis tentang orang yang keliru di dalam salatnya, yang isinya adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Sabab mulutnya diceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk di dalam masjid. Masuklah seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi' radhiyallahu anhu. Kemudian Khalad melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu beliau kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Nabi menjawab ucapan salamnya. Setelah itu Nabi meminta kepada sahabat tadi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah, ulangi salatmu karena kamu belum salat. Maka Khalad bin Rafi kemudian mengulangi salatnya. Setelah itu dia temui lagi Nabi, ucapkan salam. Nabi tetap meminta, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangi salatmu, kamu belum salat. Sampai 3 kali. Maka pada akhirnya Khalad bin Rafi berkata, ya Rasulullah, alimni fa inni la uhsinu ghaira hadza. Ya Rasulullah, sekali ajari saja saya bagaimana semestinya saya salat, karena saya tidak bisa melaksanakan salat yang lebih baik lagi dari yang sudah saya kerjakan. Maka ketika itulah Nabi memberi tuntunan. Nabi bersabda, Iza kumta ila salatika, apabila engkau sudah berdiri hendak melaksanakan salat, apabila engkau bermaksud melaksanakan salat, fa asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudu. Summa istaqbilil kiblah, setelah itu menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, lalu kemudian bertakbirlah. Summa ikra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Summa irka hatta tatma'inna raki'an, setelah itu rukulah sampai kamu tumanina dalam rukumu.
Summa bisalatika kulliha. Lalu lakukanlah itu semua pada keseluruhan rakaat-rakaat salat. Nah, hadis ini sekali lagi dikenal dengan istilah hadis tentang musik fi salati, orang yang keliru dalam salatnya, lalu Nabi kemudian memberikan tuntunan. Inilah salah satu hadis, bahkan merupakan hadis induk bagi ulama kita dalam menetapkan syarat dan rukunnya salat. Nanti kemudian ditambah dengan hadis-hadis yang lain untuk menyempurnakan uraian tentang syarat dan rukun itu. Nah, bedanya antara syarat dengan rukun, kalau syarat itu dia berada di luar ibadah, kalau rukun dia ada di dalam ibadah. Contoh misalnya dalam hadis tadi Nabi perintahkan sempurnakan wudhu. Berwudhu itu ada di luar salat, maka wudhu ini merupakan syarat sahnya salat. Beda misalnya dengan ruku, sujud. Ruku dan sujud itu ada di dalam salat, maka ruku dan sujud merupakan rukunnya salat. Jadi kalau syarat dia ada di luar, rukun dia ada di dalam ibadah. Ada dua yang disebutkan di dalam hadis tadi syarat sahnya salat. Satu, dilakukan dalam keadaan suci yang diwakili dengan wudhu. Tentu kalau hadasnya hadas besar maka tidak cukup dengan wudhu, tapi mesti dengan mandi. Kemudian yang kedua, syarat sahnya salat yang disebut dalam hadis tadi istaqbilil qiblah, menghadaplah ke kiblat. Nah, di hadis-hadis yang lain kemudian ulama kita menyempurnakan bahwa termasuk juga syarat sahnya salat masuknya waktu. Jadi salat tidak boleh dikerjakan apabila waktunya belum masuk. Kemudian yang berikutnya lagi dilaksanakan dalam keadaan menutupi aurat. Maka salat tidak sah apabila dilaksanakan dalam keadaan aurat yang tersingkap. Itu syarat sahnya. Adapun selebihnya itu yang dijelaskan dalam hadis tadi adalah rukun-rukunnya salat. Yang pertama Nabi sebut adalah fakabbir, bertakbirlah. Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram. Karena takbir di dalam salat ada dua macam. Ada takbiratul ihram dan ada takbir intikal. Takbiratul ihram adalah takbir yang menandai masuknya seseorang ke dalam salat. Sementara takbir intikal adalah takbir yang menandai perpindahan gerakan. Hampir semua perpindahan gerakan di dalam salat ditandai dengan takbir, kecuali satu saja, yaitu dari ruku kemudian berdiri lurus kembali, i'tidal. Nah, perpindahan gerakan ini tidak ditandai dengan takbir, tapi dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Diceritakan di dalam kitab Al-Fiqhul Wadi yang menukil dari kitab yang lain bahwa ini ada sabab urutnya, latar belakang peristiwanya. Ketika itu sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq agak lambat ke masjid. Sudah khawatir akan ketinggalan rakaat. Ternyata pada saat tiba di masjid, Nabi sementara ruku. Maka Abu Bakar As-Siddiq masih mendapati Nabi ruku. Wah, berarti beliau tidak ketinggalan rakaat. Beliau senang sekali. Karena senang, beliau memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Malaikat Jibril yang mendengar pujian Abu Bakar tersebut kemudian berkata, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Maka seketika itu Allah perintahkan Jibril, sampaikan kepada Nabi, jadikan bacaan itu sebagai bacaan di dalam salat. Maka begitu Rasulullah bangun dari rukunya, beliau kemudian mengucapkan Sami Allahu liman
hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, kemudian Nabi dalam hadis tadi memerintahkan fakabbir, bertakbirlah. Takbir ini merupakan rukun kauli, rukun ucapan. Maka tidak cukup hanya di hati saja, mesti diucapkan. Kalau yang cukup di dalam hati itu niat. Tapi kalau takbir tidak cukup di hati, mesti diucapkan dengan lisan. Kalau misalnya ada orang yang masuk ke masjid, langsung angkat tangan, tapi dia tidak mengucapkan takbir, maka salatnya tidak sah. Ya, mesti diucapkan dengan lisan. Minimal lidahnya bergerak. Paling bagus kalau ada suara yang terdengar, sekurang-kurangnya oleh telinganya sendiri. Allah. Tapi kalau hanya di hati tidak mencukupi, karena takbiratul ihram bukan rukun hati, dia adalah rukun kauli. Kemudian yang kedua, yang berikutnya tuntunan Nabi, Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Oh, berarti bacaan sebelumnya itu sunnah. Apa bacaan sebelum baca Al-Quran? Seperti doa iftitah. Karena seandainya wajib, Nabi perintahkan, Nabi tidak perintahkan, berarti hukumnya sunnah. Termasuk juga membaca ta'awuz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hukumnya sunnah. Tapi membaca Al-Quran itu rukun. Hanya kemudian zahirnya hadis ini, tekstualnya hadis ini tidak menetapkan mesti Fatihah. Karena perintahnya Nabi, Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sehingga dalam mazhab Hanafiyah, yang rukun itu membaca Al-Quran. Kalau membaca Fatihah wajib. Karena beliau membedakan antara rukun dengan wajib. Sama Pak ya, yang lalu saya jelaskan, salat 5 waktu itu rukun dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau salat Idul Fitri, Idul Adha wajib. Nah, bedanya apa? Kalau rukun yang ditinggalkan secara sengaja, orangnya jadi kafir. Ada yang sengaja Pak tidak salat 5 waktu tanpa ada alasan syar'inya, jadi kafir. Tapi kalau wajib yang ditinggalkan, orangnya tidak kafir, tapi dia fasik, pelaku dosa besar. Ada yang tidak pergi salat Id Pak, tidak ada alasan syar'inya, itu berdosa dalam mazhab Hanafiyah. Beda kalau dalam mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, yang hanya menghukuminya sunnah. Sehingga kalaupun tidak pergi salat Id, ya tidak berdosa. Karena hukumnya hanya sunnah saja. Meskipun di hadis tadi tidak ditetapkan Fatihah secara spesifik, Iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tapi umumnya ulama kita memaknai, oh yang dimaksud itu adalah surah Al-Fatihah. Karena itu yang relatif paling mudah untuk dibaca, diulangkan setiap hari. Apalagi ada hadis-hadis lain yang mendukung itu. Misalnya Nabi pernah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Berarti wajib hukumnya untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka ulama kita sepakat, orang yang salat sendiri wajib baca Fatihah. Imam wajib baca Fatihah. Yang berbeda makmum, wajib juga atau tidak ini? Kalau mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia, makmum juga wajib membaca Fatihah dalam mazhab Syafi'i Pak. Tapi kalau mazhab Hanafi, makmum tidak wajib baca. Karena ada hadis yang menyatakan, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang punya imam, bacaan imam itu menjadi bacaan baginya. Oh, berarti makmum tidak usah baca. Kalau posisinya makmum. Nah, yang rinci Pak, mazhab Maliki dan Hambali. Dilihat dulu, kalau bacaannya imam kedengaran, makmum tidak wajib baca, mendengar saja. Seperti salat subuh, kedengaran Fatihahnya imam. 2 rakaat pertama salat maghrib, salat isya, kedengaran Fatihahnya imam. Makmum tidak wajib membaca. Tapi salat zuhur tadi Pak, tidak kedengaran bacaannya imam. Salat asar tidak kedengaran bacaannya imam. Rakaat ketiganya maghrib tidak kedengaran Fatihahnya imam. 2 rakaat terakhirnya isya tidak kedengaran Fatihahnya imam. Karena tidak kedengaran maka makmum wajib membaca. Nah, kalau mazhab Syafi'i paling ketat, kedengaran tidak kedengaran, makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu mazhab Syafi'i yang umum kita ikuti di Indonesia.
Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian setelah itu Nabi perintahkan, summa irka hatta tatma'inna raki'an. Setelah itu rukulah sampai kamu tumak nina di dalam rukukmu. Ruku itu ukuran minimalnya badannya bungkuk dan tangannya diletakkan di lutut. Sudah ruku namanya. Yang penting badan bungkuk. Tapi sempurnanya tidak sekedar membungkukkan badan. Punggungnya mesti dibentangkan dan diluruskan. Dalam hadis disebutkan karena Rasulullah SAW idza raka'a, Nabi itu kalau ruku maka bassata zahrahu wa sawwahu. Beliau bentangkan punggungnya dan meluruskannya. Hatta law subba alaihil ma la istaqarra. Sehingga seandainya dituang air di atas punggungnya Nabi, air itu akan stabil. Karena begitu lurusnya punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini zahirnya menunjukkan wajibnya ruku dan wajibnya tumaknina di dalam ruku tersebut. Ukuran minimal tumaknina yaitu semua anggota tubuh ada di tempatnya, dan kira-kira kalau tarik nafas masih sempat tarik nafas sekali, atau kalau membaca masih sempat membaca subhanallah meskipun hanya sekali. Itu ukuran minimalnya. Adapun bacaan ketika ruku hukumnya sunnah. Bacaan pada saat ruku hukumnya sunnah. Bukan berarti meremehkan, Pak, tapi untuk menempatkan posisi setiap bacaan dan gerakan dalam salat sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian setelah itu Nabi perintahkan summa irfa, bangkitlah dari ruku'mu hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu ta'tadila, seimbang berdirinya, lurus berdirinya. Itulah sebabnya dinamakan dengan i'tidal. Diambil tadi dari bahasa Nabi, ta'tadila qa'iman, lurus seimbang berdirinya. Maka tidak boleh kalau hanya setengah berdiri saja. Ada sebagian orang ruku bangun tidak sampai lurus punggungnya, langsung turun ke bawah sujud. Nah, ini salat tidak sah karena tidak i'tidal. I'tidal itu mesti lurus kembali berdirinya. Bahasanya Nabi, ta'tadila qa'iman, sampai lurus berdirimu. Summa usjud, setelah itu sujud. Hatta tatma'inna sajidan, sampai kamu tumanina dalam sujud. Nah, ketika sujud Nabi memberi tuntunan. Idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arab. Ketika seorang hamba itu sujud, hendaklah ikut sujud bersamanya 7 anggota tubuhnya. 7 anggota tubuh itu dirinci oleh Nabi. Jabha, dahinya. Nah, ketika Rasulullah menyebut dahi, beliau memberi isyarat ke hidung. Maka hidung ini menurut sebagian ulama bagian dari dahi. Dan ada penguatannya di hadis yang lain, la salata liman la yusibu anfuhu ma yusibul jabin. Tidak sempurna salatnya seseorang yang hidungnya tidak menyentuh apa yang disentuh oleh dahinya. Kemudian setelah itu adalah yadahi, kedua telapak tangannya. Kemudian rukbatayhi, kedua lututnya. Lalu rijlahi, jari jemari kedua kakinya. Jadi itulah 7 anggota sujud. Kemudian summa irfa, bangunlah dari sujudmu hatta tatma'inna jahlisan, sampai kamu tumanina duduknya. Berarti mesti duduk dengan sempurna kembali. Nah, duduk di antara 2 sujud itu juga rukunnya salat. Termasuk duduk untuk tasahud terakhir juga rukunnya salat. Adapun duduk tasahud pertama bukan rukun. Duduk tasahud pertama itu hukumnya sunnah, tapi dia sunnah yang sangat ditegaskan, disebut dengan sunnah ab'ad. Karena dia bukan rukun, kalau ada yang lupa duduk tahiyat pertama, salatnya tetap sah. Tapi karena dia sunnah ab'ad, maka disunnahkan untuk sujud sahwi apabila dia lupa untuk duduk tasahud pertama. Beda, Pak. Nah, kalau duduk antara 2 sujud itu rukun, kalau ditinggalkan tidak sah salatnya kalau tidak diganti. Tapi kalau duduk untuk tasawuf pertama dia sunnah. Kalaupun misalnya ditinggalkan salatnya tetap sah, tapi disunnahkan untuk sujud sahwi. Nah, lalu Nabi sampaikan, if'al zalika fi salatika kulliha. Lakukan itu semua pada seluruh rakaat salatmu. Ulama menjelaskan kecuali 1, takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram hanya ada di
rakaat yang pertama saja. Nah, saya sampaikan tadi tentu satu hadis ini tidak cukup untuk menentukan semua syarat dan rukun. Maka ditambahkanlah dengan hadis-hadis yang lain. Ya, salah satunya Nabi SAW bersabda bahwasanya miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat itu suci, pengharamannya takbir, penghalalannya salam. Maka mengucapkan salam itu juga menjadi rukunnya salat, rukun kaulinya salat. Nah, mesti diucapkan, tidak cukup di hati juga, tidak bisa cuma memalingkan wajah. Tidak ada ucapannya, mesti diucapkan dengan lisan, karena ini masuk dalam kategori rukun kauli, bukan sekedar rukun qalbi saja. Yang rukun satu kali salam, yang kedua sunnah. Seandainya ada orang yang baru sekali salam, assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba kentut, nah, salatnya sudah sah. Ya, salatnya sudah sah. Karena yang rukun salam yang pertama, yang kedua itu hukumnya sunnah. Saya kira itu Pak pengantar kajian kita di siang ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang apa, kalau ada yang ingin didiskusikan, mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Saya pernah sharing dengan teman, okay? Silakan. Itu teman kalau salah cepat sekali. Jadi saya jelaskan seperti tadi yang pakai dijelaskan. Yeah. Dia bilang begini, itu syariatnya yang diciptakan. Saya itu kalau syariatnya ya saya ambil yang paling minimal. Saya ambil hakikatnya, saya kasih maksimal. Katanya dia ambil itu ketika ada orang datang salat, dia laksanakan 2 rakaat, kemudian ditegur oleh Umar. Coba ulangi kau salat. Kenapa begitu cepat sekali salatmu? Makanya ulangi dia pelan-pelan. Sampai selesai katanya, baru ditanya lagi sama Umar, bagaimana perasaanmu? Dia bilang lebih baik yang pertama karena tadi saya fokus sama kamu. Salat saya yang pertama karena saya hati-hati, karena kau yang betul tadi yang pertama betul-betul menjaga maksudnya ingatannya. Itu dia alasannya. Saya itu kalau salat kenapa cepat, karena supaya ingatan tidak lepas. Jadi saya ambil minimalnya, tadi kan minimalnya sudah nomor. Ini pandangan ulama tasawuf ya. Kalau seseorang itu sudah mencapai puncak ma'rifat, maka bukan dia meninggalkan syariat, tapi dia akan kembali kepada syariat dengan cara yang lebih sempurna. Jadi bukan berarti ketika hakikatnya bagus, ma'rifatnya bagus, kemudian dia meninggalkan atau menyepelekan syariat. Tapi justru dia akan melaksanakan syariat itu lebih sempurna. Bedanya apa? Kalau sebelum dia sampai ke puncak ma'rifat itu, syariat hanya dilakukan saja tanpa ada ruhnya. Tapi begitu dia sampai pada puncak ma'rifat, maka sekarang syariat itu dilakukan dengan ada ruhnya. Ruhnya itu adalah ruh ma'rifatnya. Bukan berarti kemudian syariatnya menjadi berkurang. Ya, jadi bukan syariatnya dikurangi. Maksudnya kalau syariat saja salatnya agak lama, tapi kalau sudah ma'rifat, udah yang minimalnya saja. Yang penting ma'rifat, bukan. Justru syariatnya mestinya lebih sempurna. Yang membedakannya adalah sekarang selain syariatnya dijaga, juga di dalamnya ada hakikatnya. Karena bahasa ulama begini, Imam Al-Qushairi menyebutkan, as-syari'atu bila hakika, syariat tanpa hakikat itu ghairu maqbul, tidak akan diterima. Tapi al-hakika bila syariah ghairu mahsul, hakikat tanpa syariat tidak akan mencapai hasil. Saya ulangi, syariat saja tanpa hakikat tidak diterima. Hakikat tanpa syariat tidak akan pernah mencapai hasil. Jadi yang dituntut apa? Ya, menjaga syariat dan hakikat secara berbarengan. Itulah yang disebut dengan tariqah. Tariqah itu adalah al-jami bainas syariati wal hakikah. Itu bahasanya Syekh Yusuf. Kata beliau, yang dimaksud dengan tarikat adalah al-jami baina asy-syari'ah wal hakikah. Kemampuan menghimpun antara syariat dengan hakikat. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Jadi bagaimana pertimbangannya dengan yang ketika itu? Apakah betul seperti itu bahwa Umar melihat orang salat itu yang tadi cara buru-buru kemudian ditanya seperti tadi alasan soal alasannya tadi yang kedua itu? Saya tidak tahu apa ya, tapi yang kisah mirip itu Nabi.
Itu hadisnya itu musik fisal. Nabi yang menyuruh sahabat itu berulang-ulang salat. Justru Nabi menyuruh berulang-ulang karena salatnya tidak bagus. Dan hadis itu ada di 7 kitab hadis tadi yang saya sebutkan. Juga misalnya yang menghimpun hadis-hadis ahkam dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Beserta sarahnya itu namanya Subulus Salam yang menulis Imam Al-Kahlani As-San'ani di bab sifatus salah, pembahasan tentang sifat salat. Justru ceritanya agak mirip itu. Nabi yang menyuruh sahabat itu berulang-ulang salat. Yang disuruh namanya Khalad bin Rafi. Ulangi salatmu, kamu belum salat. Ulangi lagi salatmu, kamu belum salat. Jadi Nabi menyuruh itu karena apa? Justru karena pelaksanaannya dari sisi syariat yang tidak bagus. Tapi bukan berarti Pak tidak sah. Yang terpenting adalah syarat-syarat minimalnya terpenuhi. Saya kira ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya. Ya. Iya, ya, betul. Betul. Itu katanya Nabi mengucapkan seperti itu, tetapi justru secara fakta bahwa Nabi tidak pernah. umrah itu dilaksanakan justru di bulan Zulkaidah. Iya, betul. Jadi terus ada lagi mengatakan bahwa apakah ketika kita melaksanakan umrah di bulan itu, di bulan Ramadan, otomatis apa namanya menggugurkan kewajiban haji. Baik, oke. Ya. Baik. Nabi itu melaksanakan ibadah umrah sejak beliau diangkat jadi nabi dan setelah disyariatkannya haji dan umrah. Ini saya sebut begitu karena sebetulnya sebelum disyariatkannya haji dan umrah, Nabi kan selalu haji. Ketika beliau masih di Makkah, beliau selalu pergi haji. Karena haji ini adalah warisan dari syariat Nabi yang terdahulu, terutama Nabi Ibrahim. Bahkan kita baca di sejarah peristiwa Bayat Aqabah itu ya, setelah Nabi menemui rombongan kabilah haji yang datang dari Madinah. Tapi kalau dihitung dari sejak disyariatkannya haji dan umrah, karena haji dan umrah itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Nah, barulah di situ disyariatkan haji. Setelah tahun ke-6 Nabi ada di Madinah. Jadi setiap tahun itu Nabi umrah. Tahun ke-6, 7, 8, 9 Pak. Nabi umrah 4 kali saja. Dalam seumur hidupnya 4 kali tiap tahun. Kalau hajinya cuma sekali. Kalau dihitung dari sejak diwajibkannya haji. Tidak dihitung yang sebelum diwajibkan haji itu. Ketika Nabi masih di Makkah. Nah 4 kali beliau umrah. 3 kali itu dilaksanakan Nabi di bulan Zulkaidah. Di bulan sekarang ini Pak, bulan Zulkaidah itu 3 kali Nabi kerjakan umrah. 1 kali yang sama-sama dengan hajinya. Nah, sekali yang sama dengan haji. Nah, sekali ini 3 kalinya itu dilaksanakan di bulan Zulkaidah. Nah, bagaimana Ustaz kalau saya laksanakan haji laksanakan umrah di bulan Zulkaidah ini? Nah, kalau aturan sekarang Pak, aturan pemerintah Saudi, kalau sudah bulan Syawal, tidak ada itu, tidak ada jemaah, sudah dikosongkan persiapan untuk jemaah haji. Tidak ada lagi nih yang pergi-pergi kalau umrah khusus, kecuali kalau yang berangkat haji, ada yang berangkat haji, dia bisa laksanakan umrah di bulan Zulkaidah. Tapi kalau mau khusus ke sana untuk umrah saja di bulan Zulkaidah tidak bisa, karena secara aturan pemerintah Saudi tidak bisa. Misalnya, siapa tahu Ustaz aturan nanti berubah, saya mau umrah di bulan Zulkaidah, silakan. Ada pahala lebihnya. Pahalanya apa? Ittiba, mengikuti sunnahnya Nabi. Itu ada pahala lebihnya. Tapi mesti dipahami, sunnah itu ada 4 macam. 1, sunnah qauliyah, ucapannya Nabi. Sekalipun tidak ditemukan teks misalnya, Nabi lakukan. Tapi Nabi ucapkan. Saya kasih contoh yang paling mudah Pak. Tidak ada riwayat hadis yang menceritakan Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak ditemukan itu Pak.
Riwayat Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya dalam mazhab Maliki dan Hanafi, puasa 6 hari di bulan Syawal itu dihukumi makruh. Pernah saya Pak dikritik banyak, termasuk ustaz-ustaz itu. Apa tidak mengatakan makruh? Itu pendapat Maliki dan Hanafi. Lain kalau mazhab Syafi'i sunnah. Yang saya ingin tekankan adalah bahwa terkadang yang disebut sunnah itu apa yang Nabi ucapkan, meskipun tidak ada riwayatnya Nabi lakukan. Ya, kan tidak ada Pak riwayatnya Nabi lakukan. Yang ada ucapan Nabi. Itu ada di dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Nabi SAW, Husain Al-Khutib menyebut, man sama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, setelah itu dia puasa 6 hari bulan secara ucapan, maka mazhab Syafi'i tetap itu sunnah, karena sudah ada sabdanya Nabi, ucapannya Nabi. Nah, sama tadi umrah di bulan Ramadan, karena Nabi sudah sabdakan, maka itu menjadi sunnah juga, sekalipun prakteknya ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan umrah di bulan Ramadan. Tapi itu juga ada sebetulnya sabab urutnya, ada latar belakang kisahnya. Jadi pernah ada seorang perempuan, suaminya pergi haji. Nabi tanyalah perempuan itu, kenapa kamu tidak ikut suamimu haji? Saya jaga orang tuaku ya Rasulullah, tapi tidak apa-apa. Nanti kalau Ramadan kamu pergi umrah, karena umrah di bulan Ramadan itu ta'dilu hajjatan, dia setara, seimbang dengan haji. Dari segi apa? Pahalanya, tapi tidak menggugurkan kewajibannya. Sama Pak, ketika dikatakan bahwa salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram lebih baik daripada salat 100.000 kali di masjid yang lain. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban salat 100.000 kali. Karena kalau begitu, saya sudah salat 1 kali ini di Masjidil Haram sudah masalah zuhur. Digugur nih 100.000 ini salat zuhurku, bisa lagi istirahat. Apalagi kalau 10 kali di sana Pak. Nah, berapa yang gugur itu? Jadi tidak menggugurkan kewajiban, pahalanya yang setara. Biar kita umrah di bulan Ramadan, pahalanya setara haji, tapi tidak menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan haji. Sekalian saya selesaikan. Jadi ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah. Kebanyakan sunnah itu fi'liyah. Ada sunnah takririyah. Takririyah, sahabat yang mengerjakan, Nabi restui. Meskipun tidak disebut, Nabi juga melakukan. Contoh yang paling mudah, salat sunnah wudu. Kan yang mengamalkan itu Bilal bin Rabah. Lalu Nabi restui. Suatu hari Nabi panggil Bilal, sini dulu Bilal, ada apa ya Rasulullah? Akhbirni arja amalin amil tahu fil Islam. Beritahu saya Bilal, apa amalan yang paling kamu andalkan sejak kamu masuk Islam ini? Amal andalanmu itu apa? Fa inni sami'tu panalaika baina yadayya fil jannah. Karena saya dengar suara terompahmu, sandalmu di depanku di surga. Kalau sandalnya Pak masuk surga, kan orangnya juga ini masuk. Siapa yang mau pakai sandalnya masuk surga? Maka Bilal menjawab, saya itu ya Rasulullah, tidak ada amal andalanku kecuali setiap batal wuduku saya langsung wudu. Dan setiap saya sudah wudu, mau siang mau malam, saya salat 2 rakaat. Itulah sudah amal andalanmu itu. Ini sunnah juga Pak. Takririyah namanya. Sahabat yang kerjakan, Nabi merestuinya. Ada beberapa sunnah yang seperti ini modelnya. Sahabat yang kerjakan, Nabi kemudian merestuinya. Ada sahabat Pak, bangun dari ruku, yang dia baca apa? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Kalau yang umum kan yang kita baca setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kok ini sahabat alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Nabi tidak ajari itu saja sahabat yang langsung baca dalam salat, tapi bacaannya keras didengar Nabi. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca tadi begini dalam salat? Tidak ada yang berani menjawab, karena dipikirnya Nabi tidak senang. Nabi ulangi pertanyaan, siapa yang membaca kalimat itu dalam salat? Baru saya ya Rasulullah. Kata Nabi, waktu kamu baca tadi itu kalimat, ada puluhan malaikat yang memperebutkan bacaan itu untuk diantar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga sunnah takririyah. Ada lagi satu sunnah Pak, hammiyah namanya. Hammiyah itu keinginan Nabi.
tapi belum sempat Nabi kerjakan karena beliau lebih dulu wafat. Seperti puasa 9 Muharram. Kalau 10 Muharram Nabi senantiasa melaksanakannya. Tapi 9 Muharram belum Nabi kerjakan. Hanya Nabi mengatakan, tahun depan saya juga akan puasa tanggal 9-nya. Belum sampai Pak tahun depannya Nabi wafat. Tapi karena sudah dicita-citakan Nabi, maka itu juga menjadi satu sunnah. Mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini mengenai masbuk, Ustaz. Masbuk ya. Iya. Kita ketahui bersama bahwa masbuk itu berbeda terlambat dan tinggal satu rukun. Iya. Nah, misalkan kalau ada orang dia tidak terlambat, dia mendapatkan imam takbir, tapi begitu imamnya ruku, dia belum ruku karena mungkin petahnya belum sampai ataukah imamnya terlalu cepat. Akhirnya imamnya bangkit dari ruku, baru dia ruku. Padahal ini orang tidak terlambat. Bagaimana Ustaz? Apakah dia termasuk masbuk atau gimana? Terus yang kedua, mengenai aurat tadi itu, kalau kita salat auratnya kelihatan, itu otomatis kan tidak sah salatnya. Iya. Tapi sering saya lihat orang yang pakai sarung tidak, saya kan agak tinggi, ada juga biasa itu pakai sarung agak tinggi dia. Jadi kalau sujud itu kita dari belakang dia itu kelihatan anunya. Pahanya sedikit ini maksudnya. Iya. Saudara puntun ya. Iya. Kelihatan. Jadi bagaimana itu Ustaz? Apakah dia termasuk tidak sah salatnya atau gimana? Iya. Iya. Yang pertama Pak ya, Iya. kan ada 4 Pak itu kemungkinan perbandingan gerakan makmum dengan imamnya. 4 itu kemungkinannya. Yang sesuai sunnah 1. Yang sesuai sunnah itu adalah makmum mengikuti imam. Nabi sampaikan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Seseorang itu dijadikan imam agar dia diikuti. Nabi bahkan rinci, imamnya takbir, imamnya ruku, imamnya sujud. Itu yang sunnah. Nah 3 ini Pak, tidak sesuai sunnah. Nanti salah satunya akan masuk yang ditanyakan. Yang mana-mana tidak sesuai sunnah. 1. Mendahului imam. Ya, nanti akan masuk yang ditanyakan. Mendahului imam. Mendahului imam itu ada 2 macam. 1, mendahului takbiratul ihram atau mendahului salam. Kalau ada makmum mendahului imam takbiratul ihram, mendahului salam, salatnya batal. Ya, imamnya belum takbiratul ihram, takbir memang masih dulu deh. Allahu Akbar, batal Pak salatnya. Imamnya belum salam, salam masih duluan, batal salat. Kecuali kalau dia niat mufarakah, niat memisahkan diri dari imam. Lama sekali ini imam, lamanya ini imam tidak kuat masa ikuti. Dia niat mufarakah, niat menyelesaikan salatnya sendiri, maka itu tidak batal salatnya. Tapi mufarakah itu Pak ada 5 macam hukumnya. Tidak usah saya karena terlalu panjang ini Pak, kalau saya jelaskan ini. 5 macam rukunnya mufarakah itu. Ya, ada yang wajib kita berniat memisahkan diri dari imam. Kalau kita melihat pada imam itu sesuatu yang membatalkan salatnya, kita wajib niat memisahkan diri. Nah, contoh misalnya, imamnya kelihatan auratnya, wajib kita berniat itu memisahkan itu. Jadi nanti berkaitan dengan pertanyaan kedua, seandainya imam Pak yang begitu modelnya, kelihatan auratnya ini imam, wajib kita niat mufarakah, niat memisahkan diri dari imam. Ada yang disunahkan kita niat mufarakah. Kalau misalnya imam secara sengaja meninggalkan amalan sunnah yang sangat ditegaskan. Saya mohon maaf ini Pak ya. Misalnya kalau mazhab Syafi'i kan kunut itu termasuk sunnah abad. Jadi kalau misalnya ada imam dia sengaja meninggalkan ini, itu dalam mazhab Syafi'i bisa itu Pak niat mufarakah sebetulnya. Tapi saran saya tidak usah karena ini sudah menjadi sesuatu yang memang perbedaan pandangan di kalangan ulama kita. Saya hanya ingin menjelaskan tentang hukum-hukum mufarakah itu. Ada yang mufarakah boleh, yang mana itu kalau lama sekali imam. Nah, kita merasa tidak kuat lagi. Dan pernah terjadi di masa Nabi. Itu imamnya Muaz bin Jabal, Muaz yang jadi imam. Ada anak muda dia niat memisahkan diri. Ya, niat memisahkan diri karena ini terlalu lama ini Muaz tidak tahan saya. Nah, itu boleh. Nah, terus sudah ya kembali kepada yang ditanyakan. Kalau dia berniat, kalau dia mendahului takbir, mendahului salam kan batal. Kalau yang lain yang dia dahului, lebih dulu ruku, lebih dulu sujud, ulama tidak sepakat hukumnya apa. 2 pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan batal juga.
Ulama yang mengatakan tidak batal tapi berdosa. Nah, ada lebih duluan sujud, imamnya belum sujud. Tidak batal sih salatnya, tapi berdosa. Nah itu Pak. Kemudian kemungkinan ketiga, bersamaan gerakannya. Kalau tadi kan nomor 1 yang sesuai sunnah mendahului, nomor 1 mengikuti, nomor 2 mendahului. Sekarang nomor 3 Pak, bersamaan. Apa hukumnya kalau makmum bersamaan gerakannya dengan imam? Kalau bersamaan takbir, bersamaan salam, batal juga. Tapi kalau selain takbir, selain salam bersamaan, maka hukumnya makruh. Tidak batal, tidak berdosa juga, tapi makruh. Nah, ada lagi yang keempat. Apa itu yang keempat? Makmumnya terlambat dari imam. Nah, ini masuk yang ditanyakan. Yang sering terjadi itu Pak, yang sering terjadi sebetulnya sujud, terutama sujud terakhir. Makmumnya masih sujud terus. Nah, imamnya sudah mau salam, dia belum bangkit juga dari sujudnya itu. Nah, atau tadi misalnya masih berdiri terus membaca, imamnya sudah ruku. Ukurannya itu kalau dia sampai ketinggalan 2 rukun dari imam, batal salatnya. Kalau ketinggalan 2 rukun. Tapi diusahakan Pak, makmum itu selalu membersamai imam pada setiap rukun. Kalaupun kita terlambat ini belum ruku, yang penting kita masih dapat imamnya itu ruku. Ya, masih dapat imamnya ruku. Kalau misalnya kita sujud lama, jangan sampai imamnya sudah salam, kita masih sujud. Jadi usahakan tetap membersamai imam pada setiap rukun. Yang dianggap batal itu Pak, kalau sampai terlambat 2 rukun dari imam. Saya kira itu. Nah, sekarang yang kedua, kelihatan aurat. Nah, ini 2 macam. Orangnya sadar sama orangnya tidak sadar. Sadar itu maksudnya dia tahu bahwa auratnya kelihatan. Kalau dia tahu auratnya kelihatan dan dia tidak menutupinya, salatnya batal. Karena tidak memenuhi syarat sahnya salat. Kalau dia sadar. Yang mohon maaf, pernah juga saya lihat, bukan di celana Pak, baju. Bajunya yang terangkat nah itu, yang pendek sekali bajunya. Tapi celananya di belakang yang turun. Ada? Itu celana ini turun, bajunya naik. Begitu dia ruku, turun celananya, naik bajunya. Nah, kelihatan lah, mohon maaf. Kelihatan ini Pak, bokongnya itu kelihatan. Nah, ini kan kelihatan auratnya. Kalau dia tahu seperti itu, salatnya batal. Kalau dia tahu. Kalau dia tidak tahu, ya salatnya tidak batal. Kalau dia tidak tahu. Tapi semestinya kan kalau yang seperti itu dia sadarilah. Nah, kalau dia tidak tahu, ada orang lain yang tahu, mestinya yang tahu memberitahu. Wah, begini tadi modelmu ini belum sah nih. Nah, sah itu. Tapi tentu disampaikan dengan cara yang baik. Jadi kalau misalnya seandainya imam Pak yang begitu modelnya, makmum memisahkan diri. Tapi kalau sama-sama makmum ini kita lihat, kalau kita bisa sampaikan setelahnya, itu sangat baik. Dan itu bagian dari nasihat di antara sesama muslim. Mungkin itu Pak. Allahu a'lam. Saya pernah berkisah dengan imam pakai. Saya ikut terus gerakannya sama-sama sampai memberi salam. Kemudian dia sebelum salam dia balik mengucapkan salam begini sombong. Saya lihat tadi saya begitu dia wantakan sudah bersama memang dengan imamnya. Tapi saya ingin terus gerakannya sampai selesai supaya tidak ada yang bertanya kenapa kau lebih cepat daripada imam. Saya ikut tapi saya langsung bernya sendiri, sholat sendiri waktu berjamaah ada imam itu begitu. Oke. Baik. Dahi ini kan harus ada bagian yang menyentuh tempat sujud. Harus ada bagian. Tapi tidak disyaratkan semua. Tidak disyaratkan semua. Yang jelas harus ada bagian dahi yang menyentuh tempat sujud kita. Nah, bagaimana kalau ada benda yang menghalangi? Benda yang menghalangi 2 macam. Satu, benda itu sifatnya permanen, tidak ikut turun naik. Seperti sajadah ini Pak. Kan sajadah ini sebetulnya menjadi penghalang ini. Karpet menjadi penghalang. Tapi tidak ada masalah. Karena ini sajadah di tempatnya terus, tidak ikut naik turun, tidak ikut naik turun. Nah, tapi kalau misalnya songkok Pak ini.
Apakah dia di tempatnya terus atau ikut naik turun? Ikut naik turun ini Pak. Saya turun, songkoknya juga turun. Saya naik, songkoknya juga naik. Atau seperti sorban ini Pak. Nah, ini kan sorban ikut naik turun. Maka benda yang menghalangi itu kalau dia ikut naik turun bersama dengan orang yang salat, dia yang menghalangi. Sehingga dahi sama sekali tidak ada yang menyentuh tempat kita sujud, maka sujudnya tidak sah. Begitu sujudnya tidak sah, maka secara otomatis salatnya juga tidak sah. Karena sujud itu salah satu dari 13 rukun salat. Itu Allahu a'lam. Cukup dulu deh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi fadli qaulika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian wa hanakallahu bihamdik sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.